Seorang perangkat desa meninggal alami penganiayaan berat. Penanganan jalan terus gede, Bupati dan PUPR Bida sebut anggaran. AHY kunjungi Kudus, pastikan perjuangkan kesejahteraan rakyat. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 16 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang perangkat desa di Pati meregang nyawa dengan luka serius. Korban diduga dibunuh tetangganya sendiri. Seorang pria yang merupakan perangkat desa di Kecamatan Gunung Bungkal Pati ditemukan mengalami luka serius di area perut. Informasi dari pihak keluarga, kejadian terjadi sekitar pukul 5:30 pagi. Korban yang berprofesi sebagai kasih pemerintahan diduga mengalami penganiayaan berat di rumah dan belum diketahui pelakunya. Korban langsung dilarikan ke RSUD RAA Suwanda Pati untuk dilakukan autopsi. Kaswi selaku sekretaris desa menuturkan tak mengetahui secara pasti kronologi kejadian lantaran sedang ada kegiatan. Kabarnya saya kan mau sampai sama pagi, nggak tahu baca jam berapa, nggak tahu. Terus terangnya saya nggak tahu pokoknya. Tadi turut membawa ke sini tadi pukul berapa Pak? Mungkin bisa cerita. Dari rumah sakit juga saya kurang jelas pokoknya. Kan saya disuruh kepala desa cuma mengantar ke Pak itu aja. Udah, terima kasih. Jadi jangan ke sini diutus kepala desa untuk mendampingi ya. mendampingi gitu Mas. Iya, udah Mas, itu aja. Pihaknya pun diinstruksikan kepada kepala desa untuk mendampingi keluarga di RSUD RAA Suwanda Pati menanti proses autopsi. Sementara itu pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 6 orang korban tewas kebakaran karaoke di Kota Tegal, Jawa Tengah diambil pihak keluarga masing-masing pada Selasa dini hari. Suasana duka nampak di ruang pemulasaran jenazah RSUD Kardinah Tegal. Keenam korban meninggal dunia yang sebelumnya menjalani autopsi di ruang pemulasaran jenazah RSUD Kardinah Kota Tegal diambil pihak keluarga masing-masing pada Selasa dini hari. Keenam jenazah dibawa menggunakan 6 mobil ambulans. 4 korban tewas dibawa ke Jawa Barat, 2 lainnya warga Pemalang dan warga Kabupaten Tegal juga telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Semua korban diambil pihak keluarga setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan otopsi oleh tim DVI Bidokes Polda Jawa Tengah. Pengambilan jenazah juga telah mendapatkan izin dari Polres Tegal Kota setelah keluarga korban menunggu sejak Senin sore. Dari pemerintah Kota Tegal. Kemudian dari data sementara ini semuanya bisa tercover malam ini atau kalau nggak selesai dilanjutkan besok? Kemungkinan malam ini karena sudah tadi dirapatkan dengan Dinkes dan Kardinah. Malam ini setelah surat dari Polres, penyerahan dari Polres ke keluarga sudah bisa dilaksanakan, nanti langsung kita selesaikan semua. Oke. Suasana haru warnai pengambilan jenazah 6 korban tewas. Sementara 6 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Kardinah. Berikut nama-nama korban meninggal dunia dalam kebakaran karaoke Orange di Tegal, yaitu Nurmala Adrianti 20 tahun asal Kabupaten Purwakarta, Ika Nurhayati 26 tahun asal Kabupaten Bandung, Putri Nur Fajar 28 tahun asal Kabupaten Cirebon, Anggun Silviana Putri 22 tahun asal Kabupaten Tegal, Ajeng Siti Komariah 26 tahun asal Kabupaten Pemalang, dan Ila Saripah 30 tahun asal Kabupaten Purwakarta. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jenazah salah satu korban kebakaran karaoke Orange di Kota Tegal, Jawa Tengah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kaladawa, Kabupaten Tegal pada Selasa pagi. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah ke liang lahat.
Pasca diambil pihak keluarga dari ruang pemulasaran jenazah RSUD Kardinah Tegal, jenazah Anggun Silviana Putri, 22 tahun, warga desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang menjadi korban kebakaran karaoke Orange di Kota Tegal, Selasa pagi, dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Pemakaman jenazah korban diiringi isak tangis keluarga sejak jenazah disemayamkan di rumah duka hingga pemakaman. Korban meninggal dunia diduga akibat sesak nafas karena menghirup asap bekas sisa kebakaran mes pemandu lagu di lantai 3. Korban merupakan anak pertama dari pasangan Edi Hartono 43 tahun dan Juheni 40 tahun. Kepala Desa Kaladawa, Taslihin, mengatakan almarhum dikenal sering membantu keluarga saat mengalami kesulitan. Korban telah bekerja selama 4 tahun di tempat kerjanya. Tadi malam sekitar jam 1 malam. Kalau sekarang lagi dimakamkan ya Pak? Langsung dimakamkan tadi jam 7.30-an karena memang warga juga dari sore sudah menunggu sampai tadi malam, baru jam 1 datang, terus pagi ini langsung dimakamkan. Sementara 5 jenazah korban kebakaran karaoke lainnya, 4 jenazah dibawa ke Jawa Barat, sedangkan 1 jenazah lainnya dimakamkan di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran karaoke Orange yang menewaskan 6 orang. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kardinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke.
Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Jalan antar desa Kedungrejo hingga Pasar Banggi yang juga meliputi Jalan Turus Gede mendapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Rembang.
di mana PUPR mengaku sudah memasukkan anggaran 2024 untuk pembangunan infrastruktur jalan Kedung Rejo hingga Pasar Banggi. Jalan Terus Gede hingga Sridadi merupakan jalan kabupaten di mana jalan ini sudah 4 tahun tak ada pembangunan dan perbaikan. Bahkan jalan tersebut sudah tidak layak sehingga sering memakan korban kecelakaan. Bupati Rembang sendiri menyatakan akan membangun jalan tersebut dengan anggaran 3 miliar. Hal berbeda diungkapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Rembang yang mengaku sudah menganggarkan senilai 2 miliar. Dan jika penganggaran tersebut di ACC akan dikerjakan pada bulan April tahun ini. Saat ditemui di kantornya, Nugroho Trihutomo selaku Kabid Bina Marga mengakui ruas jalan Kedung Rejo hingga Pasar Banggi sudah lama belum diperbaiki. Namun pihaknya sudah menganggarkan senilai 2 miliar rupiah untuk jalan tersebut yang rencananya akan dikerjakan pada bulan April. Kami rencanakan itu ada anggaran dari DAU ya, sebenarnya dari DAU APBD Kabupaten Rembang sebesar 2 miliar. Nanti akan kita rencanakan, ya mungkin di awal tahun ini kita lakukan perencanaan, ya semoga ya mungkin bulan 4 atau 3 atau 4 lah nanti mungkin bisa segera kita lakukan untuk pelaksanaan kegiatan. Nugroho menambahkan saat ini pihaknya masih mengusulkan dana tambahan dari PU Pusat agar nantinya ruas jalan Kedung Rejo hingga Pasar Banggi dapat diperbaiki semuanya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 rumah di Kabupaten Blora terancam longsor akibat diguyur hujan lebat selama 1 jam. Bahkan 1 tiang penyangga rumah dalam posisi sudah menggantung. Curah hujannya tinggi mengakibatkan terjadinya tanah longsor di Desa Pelem, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Salah satunya di rumah milik Sunardi, sebagian dari rumahnya tersapu tanah longsor setelah hujan deras selama hampir 1 jam. Sunardi mengaku saat itu dirinya sedang di dapur saat hujan deras. Tiba-tiba mendengar gerakan tanah dan air yang mengindikasikan sesuatu akan terjadi. Benar saja, tanah longsor pun terjadi. Ketika hujan deras, aliran sungai yang ada di sekitar rumahnya juga mendapat kiriman air dari daerah lain. Dirinya mengaku khawatir jika terjadi hujan deras kembali mengingat masih memasuki musim penghujan. Parahnya kemarin, jadi pas habis hujan gede tiba-tiba itu saya pas lagi di dapur, terus ada suara tanah yang longsor itu, Pak. Ini yang longsor bagian apa, Pak? Bagian dapur, Pak. Sunardi berharap ada perhatian dari pemerintah untuk dibuatkan bronjong penahan tanah longsor. Selain itu, dilakukan normalisasi sungai yang berada di tengah permukiman warga. Dari Blora, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama anggota tim suksesnya mengunjungi Kota Kretek di Gedung Serbaguna Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada Selasa hari ini 16 Januari 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pemerintahan nasional saat ini telah menjadi semakin kuat di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. AHY juga menyebut bahwa sebagian program SBY juga tentunya telah dijalankan di masa Presiden Joko Widodo, tetapi pihaknya juga ingin memperjuangkan hal-hal yang belum dilakukan untuk diperbaiki bersama. AHY menjelaskan dirinya juga ingin memperjuangkan ekonomi rakyat, dengan memperkuat sektor UMKM melalui bantuan modal yang bergulir dengan baik. Pihaknya bersama anggota caleg DPR RI Helmi dan Hatomo, serta seluruh DPC di Kabupaten Kudus dalam waktu yang kurang dari sebulan,
Ia ingin agar mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Seluruh Indonesia, maka kami akan melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah digagas dan dijalankan sejak pemerintahan Presiden SBY dan sebagian tentunya dijalankan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kita juga ingin memperjuangkan hal-hal yang belum baik untuk diperbaiki bersama, utamanya isu peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli. Secara khusus, isu di sini terutama masalah pupuk ya, bagi para petani apapun, bukan hanya petani padi, tapi petani semua komoditas pertanian, rempah-rempah yang harus juga diberikan perhatian dan bantuan berupa pupuk subsidi yang murah dan terjangkau. Sementara itu dalam koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat ingin terus berkontribusi berjuang bersama Prabowo dan Gibran dalam satu semangat satu putaran. AHY memastikan bahwa Partai Demokrat ingin menjaga dan menjadi garda terdepan, menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa sebagai NKRI. Dari Kudus, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafahmart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafahmart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafahmart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafahmart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafahmart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, sebanyak 18 pasang pengantin ikuti sidang isbat nikah di Pendopo Kabupaten Kendal. Isbat nikah tersebut kerjasama antara Pemkab, Pengadilan Negeri Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sebanyak 18 pasang pengantin melakukan sidang isbat di Pendopo Kabupaten Kendal. Ada 4 ruang sidang isbat nikah yang masing-masing dipimpin oleh hakim. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal, Miftahul Huda, menjelaskan ada 18 pasang pengantin yang melakukan sidang isbat. Awalnya ada sekitar 40 yang mendaftar, namun setelah dilakukan verifikasi hanya ada 18 yang dinyatakan lolos. Yang tidak lolos bervariasi, ada yang poligami dan ada juga seorang wanita yang pernah menikah namun sudah lama tidak cerai, namun secara hukum belum disahkan dan dia akan menikah lagi. Dan perkawinannya atau belum tercatat perkawinannya di kantor agama. Kita sebetulnya terbuka, Pak, artinya siapapun boleh mendaftar. Artinya dengan daftar yang sudah ada itu nanti kita verifikasi dan 18 inilah yang sudah terverifikasi untuk bisa dilaksanakan isbat nikah. Banyak sebetulnya, kemarin sekitar 40-an lah, 40-an, cuman banyak yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa dilaksanakan untuk isbat nikahnya. Sekda Kendal Sugiono mengungkapkan banyak yang melakukan nikah siri namun secara hukum negara belum disahkan. Sehingga dengan sidang isbat ini bisa mengawali semua warga yang baru menikah siri agar segera disahkan secara hukum negara. Sebab semua ini berkaitan dengan persyaratan bagi anaknya yang butuh akta nikah dan lainnya. Banyak, tapi setelah kita evaluasi, kita teliti persyaratannya, dan ada juga yang tidak hadir karena nggak tahu, itu tinggal 18 ini. Awalnya dari sekitar 40, kemudian jadi 28, ya mau kita mulai ini tinggal 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Retna Mustika Ningsih mengatakan, melalui sidang isbat oleh Capil, semua data akan diperbarui mulai dari KTP hingga akta kelahiran anak. Mereka akan mendapatkan kartu keluarga sebagai pasangan suami istri. Nah, kemudian KTP mereka juga berubah karena mereka sudah statusnya kawin. Kemudian ketika ada anak, berarti akan kami terbitkan akte kelahiran. Kalau sebelumnya isbat nikah ini sudah ada anak, kemudian melakukan pencatatan tempat kami untuk akte kelahirannya, itu berarti anak seorang ibu. Karena kami tidak punya dasar bahwa mereka itu sudah nikah, karena memang mungkin nikah siri begitu. Nah, kemudian kami akan melakukan pencatatan dengan tambahan catatan di dalam akte anak itu setelah adanya isbat atau ibu nikah. Peserta ikut sidang isbat, Maulina Mulyati dan Kaswanto mengaku senang dengan adanya sidang isbat nikah. Selain meringankan beban, juga semua administrasi kependudukan langsung berubah. Faktor usia. Oh, faktor usia. Jadi usianya waktu nikah usia berapa? Umur 16 saya. Oh, 16 tahun. Alhamdulillah sih Mas, senang. Senang ya. Sudah punya anak juga? Sudah. Tadinya anaknya untuk aktenya kan belum bisa dibuat, soalnya kan belum ada surat nikah. Oh gitu ya. Karena ekonomi, Mas. Oh, terbentur ya. Pak, harapannya dengan adanya nikah massal seperti ini, seperti apa, Pak? Wah, terima kasih banget, Mas. Terima kasih banget dari pemerintah Kendal mengusahakan nikah isbat ini. Dalam waktu sehari, semua administrasi kependudukan pasangan isbat nikah langsung jadi, termasuk surat nikah. Pengadilan Agama membuka lebar siapa saja yang ingin pernikahannya disahkan secara hukum negara, bisa mengajukan sidang isbat ke Pengadilan Agama secara gratis. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Selasa pagi, Rembang Expo Pendidikan resmi dibuka oleh Bupati Rembang yang diwakilkan oleh Mardi selaku asisten 2 Setda Rembang, di mana Rembang Expo kali ini dihadiri oleh 50 universitas se-Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Terlihat ribuan siswa antusias menghadiri Rembang Expo Pendidikan.
Masing-masing sekolah diberi waktu 5 jam untuk berkeliling stand untuk bergantian dengan sekolah lain. Dengan begitu nantinya sekolah dan madrasah mendapatkan waktu yang cukup untuk berkunjung ke stand Universitas Jatim, Jateng, dan DIY. Diharapkan dengan adanya Rembang Expo bisa memberikan edukasi kepada para siswa yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bupati Rembang melalui Mardi selaku asisten 2 Setda Rembang, Mardi mengakui jika antusias siswa yang hadir luar biasa. Hal itu menunjukkan jika para siswa saat ini mempunyai keinginan yang besar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Ini dengan adanya kegiatan ini, anak-anak setidaknya mendapat wawasan tentang perguruan tinggi, khususnya yang mengikuti pameran atau expo hari ini. Mardi menambahkan nantinya para siswa dapat menentukan universitas mana yang akan mereka tuju setelah lulus dari sekolah menengah atas. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat tanah hak milik langsung secara door-to-door kepada warga. Pembagian sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi bagi warga. Penyerahan sertifikat sebanyak 34 sertifikat hak milik program PTSL dilakukan langsung oleh Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto secara door-to-door di Desa Bangle, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Senin siang. Dengan diserahkannya sertifikat kepada masyarakat, Hadi Cahyanto berharap selain membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat, permasalahan tanah di lokasi tersebut juga terselesaikan. Lebih lanjut, Hadi Cahyanto mengungkapkan pembagian sertifikat ini dapat dimanfaatkan warga sebagai modal usaha. Tentunya akan membawa peningkatan ekonomi apabila masyarakat ingin menggunakan sertifikat itu dijadikan hak tanggungan untuk peningkatan ekonomi mereka. Apalagi desa sini mayoritas masyarakatnya hidup dari membuat batu bata merah. Ini saya kira mereka juga perlu untuk bantuan-bantuan dana, dan dari sertifikat ini itu nanti akan kita serahkan kepada masyarakat untuk bisa digunakan. Untuk diketahui, capaian pendaftaran tanah di Kabupaten Tegal sendiri sudah mencapai 96,3%. Menurut Menteri ATR Kepala BPN, capaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua pihak. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Sebanyak 18 pasang pengantin ikuti sidang isbat nikah di Pendopo Kabupaten Kendal. Isbat nikah tersebut kerjasama antara Pemkab, Pengadilan Negeri Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Jalan antar desa Kedungrejo hingga Pasar Banggi yang juga meliputi Jalan Terus Gede mendapatkan respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Rembang, di mana PUPR mengaku sudah memasukkan anggaran 2024 untuk membangun infrastruktur Jalan Kedungrejo hingga Pasar Banggi. Seorang perangkat desa di Pati meregang nyawa dengan luka serius. Korban diduga dibunuh tetangganya sendiri. Dua rumah di Kabupaten Blora terancam longsor akibat diguyur hujan lebat selama 1 jam. Bahkan satu tiang penyangga rumah dalam posisi sudah menggantung. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.